Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Zanuba Nahdiati, kelas 6 PAIC, NIM 18 17 40 20 90. Dengan video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Integrasi Agama dan Sains. Untuk jawaban yang pertama atau soal yang pertama adalah pendekatan apa saja yang ada pada integrasi agama dan sains. Di sini ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu dari pendekatan konflik. Pendekatan konflik adalah pendekatan yang berpendapat bahwa sains dan agama itu tidak dapat digabungkan, tolak belakang. Mereka memiliki masing-masing teori dan jawabannya. Misal seperti contoh teori pembentukan manusia. Kalau di teori konflik, manusia menurut sains adalah hasil evolusi dari monyet, sedangkan dari sisi agama, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan berbahan dasar tanah, seperti itu. Yang kedua adalah pendekatan kontras. Pendekatan kontras ini lebih santai dari pendekatan konflik, karena pendekatan kontras ini berpendapat bahwa tidak ada pertentangan. Kalau tadi kan, kalau konflik kan bertentangan, nah kalau ini tuh nggak ada pertentangan, tapi juga tidak bersentuhan, seperti itu. Jadi mereka berdiri masing-masing, jadi punya wewenang atau wilayah masing-masing. Misalnya seperti pendekatan ilmunya masing-masing. Jadi kalau sains itu bagaimana menjadi orang cerdas, ilmuwan, dan keduniawian, seperti itu. Sedangkan dalam agama itu ilmu yang membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, beribadah, dan menjadi orang yang bertakwa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan kontak. Pendekatan kontak, ya dari namanya saja sudah kontak, berarti ada kontaknya, bersentuhan, seperti itu. Lebih santai lagi dari kontras tadi. Kalau pendekatan ini berpendapat bahwa adanya upaya menyelaraskan, menyeimbangkan keduanya. Jadi agama jalan, sains pun jalan. Jadi misalnya ingin menjadi orang yang bertawakal dan cerdas, jadi dia belajar agama, dia juga belajar sains, seperti itu. Dua-duanya jalan tapi tidak digabungkan. Lalu yang terakhir adalah pendekatan konfirmasi. Pendekatan konfirmasi ini pendekatan yang jelasnya mengkonfirmasi antara sains dengan agama. Jadi contohnya adalah pembentukan reproduksi atau bab reproduksi. Di Al-Quran dijelaskan bahwa manusia tercipta dari segumpal darah. Betul? Iya, betul. Karena di sains dijelaskan bahwa manusia berasal dari segumpal darah, hasil pertemuan sperma dan sel telur, lalu berkembang jadi embrio dan berkembang menjadi manusia bayi, seperti itu ya. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah pertanyaan urgensi untuk guru, muslim, dan siswa atau peserta didik memahami apa itu integrasi agama dan sains. Saya akan memulainya dari urgensi bagi guru, ya, dari guru untuk mengetahui pentingnya memahami integrasi agama dan sains. Di sini sebagai guru, sebagai orang yang akan membentuk manusia lain agar menjadi manusia yang bertakwa dan cerdas, tentunya guru harus memahaminya. Karena guru bertugas mengajar, membimbing, dan menjadikan muridnya itu manusia yang cerdas dan bertakwa. Jadi agar menjadi manusia yang cerdas dan bertawakal, siswa harus memahami
integrasi agama dan sains. Untuk yang kedua adalah menjadikan siswa itu paham batas-batas mana saja dalam mencari ilmu pengetahuan. Jadi seorang siswa itu paham batas-batas mana saja dalam belajar agar menjadi manusia yang cerdas, tetap bertakwa, dan menaati syariat. Seperti itu. Yang ketiga, urgensi bagi muslim untuk memahami integrasi agama dan sains. Sebagai muslim, hamba Allah, kita tentu harus percaya apa yang sudah Allah tetapkan. Tapi kita juga harus menjadi manusia yang cerdas. Bukan sebagai orang yang cerdas agama saja. Karena pernah dengar yang cerdas tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu tuli, seperti itu. Jadi kita butuh keduanya agar menjadi muslim yang cerdas, bertakwa, dan mampu meningkatkan kehidupan. Misal ya, kita pintar agama tapi kita kurang memahami sains, kurang memahami ilmunya. Jadi nanti kita akan tertinggal zaman. Dan yang kedua adalah agar mampu menjadi muslim yang mengikuti perkembangan zaman tanpa melanggar syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengajarkan pendidikan agama dan sains diintegrasikan. Di sini saya akan mengambil hasil dari RPS yang sudah saya buat kemarin tentang liwat. Ada yang tahu liwat? Liwat adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, jadi sesama jenis, seperti itu. Ini diambil dari materi kelas 11 SMA. Jadi yang pertama tentu guru masuk kelas, memberikan salam, memberikan motivasi agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Lalu yang selanjutnya adalah guru menjelaskan bagian kecil apa yang akan dipelajari hari itu. Sedangkan langsung ke contohnya, misal ya, liwat adalah salah satu dari jenis fahisya. Fahisya adalah dosa besar atau hal yang tidak disukai Allah, hal buruk atau perkataan buruk. Salah satunya adalah liwat. Liwat ini adalah bentuk kegiatan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang sama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Fahisya ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 80, An-Naml ayat 27, dan Al-Ankabut ayat 28. Lalu dijelaskan dalam materinya apa yang terjadi jika seseorang melakukan fahisya atau liwat secara agama, dosanya, apa yang akan ditanggungnya nanti, bagaimana murka Allah, dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Lalu dilanjutkan dalam keilmuannya. Di sini bisa dijelaskan bahwa menurut CDC, CDC atau Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat pada tahun 2010 menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan liwat ini atau biasa disebut LGBT 60 kali lebih mudah tertular HIV atau AIDS. Dan dari CDC ini mendapatkan hasil bahwa 2/3 dari 50.000 orang di Amerika yang mengalami HIV atau AIDS ini adalah mereka yang gay. Lalu akibat yang kedua akibat lain yang terjadi jika seseorang melakukan liwat adalah terjangkit penyakit sarkoma.
sarkoma kaposi. Penyakit sarkoma kaposi ini adalah penyakit kanker yang belum ada obatnya. Penyakit ini menjangkit pada syaraf mulut, hidung, dan tenggorokan yang akan mengakibatkan pembengkakan karena tumbuhnya sel kanker dan juga mengalami peradangan. Jadi demikian hasil dari jawaban saya, hasil belajar saya. Terima kasih juga kepada Pak Nur Halim yang telah memberikan ilmunya, bimbingannya. Semoga Bapak sehat, kami pun segera lulus dan menjadi manusia yang berguna nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.